Kita ulang kembali syarat-syarat dari sahnya sholat. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Terkait dengan menutup aurat ini, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika setiap kali masuk ke dalam masjid. Maksudnya inda kulli sholah, ketika setiap kali sholat. Dan yang dimaksud dengan mengambil perhiasan kalian itu berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat dan pakaian yang bagus. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata haid illa bi khimar. Allah tidak akan menerima solat wanita yang sudah haid, artinya wanita yang sudah balik, kecuali dengan khimar. Khimar itu adalah pakaian yang diulurkan dari kepala sampai menutup ke kakinya dia. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat tentang rusaknya solat bagi siapa yang meninggalkan berpakaian dan dia mampu untuk menutup auratnya ketika dia solat. Itu orang yang solat telanjang itu tidak sah solatnya dia. Maka di sini wajib menutup aurat di dalam solat di tengah manusia, atau ketika dia sendirian, wajib dia menutup pakaiannya, menutup badannya dengan pakaian yang telah kita sebutkan. Bahwa pakaian tadi apa? Ya, kecuali kalau kita membangun masjid dan memang ada aplikasi khusus yang bisa memeriksa lurusnya itu sampai ke Ka'bah, maka itu lebih utama. Dipahami? Lebih utama. Tapi kalau ada masjid yang sudah terbangun dan kalau dikasih miring dan tidak bisa dia jadi sempit, maka tidak apa-apa, dia lurus saja. Yang penting dia sudah menghadap kemana? Ke arah barat. Nah, kalau kita misalnya di satu tempat mau sholat, kita melihat matahari tidak jelas, hari mendung, atau kita berada di dalam hutan, kita tidak punya alat juga, lalu kita betul-betul berusaha menetapkannya ini dengan perkiraan-perkiraan, kita melewati jalan, oh mungkin di sini arah barat ini, di sini arah ini, arah ini, arah ini, kan begitu. Setelah itu kita sudah tetapkan, yakin kita, kemudian sholat menghadap arah yang telah kita tetapkan tadi. Ternyata setelah muncul matahari ternyata salah. Apakah sah sholatnya? Jawabannya sah, kalau dia memang sudah berusaha dengan sekuat tenaganya dia, begitu ya. Kecuali kalau memang dia tidak mau berusaha, sembarang saja, yang penting Allah Akbar, tidak menetapkan mana kiblat, ini tidak boleh. Harus dia memang berusaha mencari arah kiblat. Dipahami ya? Begitu. Kemudian yang kelima, syarat dari sholat ini adalah berniat. Dan niat itu dia mencakup seluruh ibadah. Para ulama menyebutkan dia mencakup seluruh ibadah. Wajib berniat. Kecuali dua, walaupun tidak punya niat tetap sah. Yang pertama, ketika dia membayar hutang, walaupun niatnya tidak membayar, kapan sudah terbayar itu sudah dikatakan sah, hutangnya selesai. Dipahami? Ya. Kalau dia tidak membayar hutang, diambil orang barangnya dia seharga dengan hutangnya dia, sudah sah itu, selesai hutangnya dia, tidak akan dituntut lagi pada hari kiamat. Yang kedua, ketika dia mengambil barangnya orang, walaupun niatnya tidak mengembalikan, sudah dikembalikan,
maka itu sudah sah dikatakan dia mengembalikan barang orang yang dia curi. Tapi ibadah-ibadah seperti ini wajib punya niat. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap orang itu hanyalah setiap amalan dengan niat-niat, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis pokok dalam pembahasan niat. Maka setiap orang itu pasti punya niat, tetapi niat ini kemana diarahkan, ya, dan pahala dari ibadahnya dia ini tergantung dengan niatnya dia. Tergantung dengan apa? Niatnya dia. Hanya masalahnya apa yang dimaksud dengan niat? Apakah niat itu usolli fardul isya arba'ah? Kalau dia tidak hafal, tidak jadi sholat itu. Tidak jadi sholat. Makanya saya ingat dulu waktu saya masih kecil. Saya masih kecil ini, lulus SD sudah. Kadang ikut sholat itu bingung nih, bagaimana caranya sholat ini. Karena tidak hafal niatnya. Bahkan pernah suatu hari, ketika kami masuk di Sanawiyah pertama kali ini, belum belajar. Masih ditampung saja di asrama dulu, di Samarinda. Apa yang terjadi? Waktu sholat duhur, itu tidak ada semua ustadz di situ dan pengurusnya. Kami masuk di musola, tidak ada orang. Aduh, bagaimana ini? Tidak jadi sholat, pulang ke asrama. Akhirnya bingung semuanya. Akhirnya katakan teman-teman, ayo bagaimana niatnya ini? Tidak tahu kita sudah. Akhirnya ada yang mengatakan begini saja, kita sholat sendiri-sendiri, masing-masing sholat. Niatnya bilang saja, sengaja saya sholat sendirian. Begitu niatnya. Sengaja saya sholat sendirian. Allahu Akbar. Sebagiannya tidak sholat waktu itu. Ini karena salah dalam memahami niat. Sama juga orang berpuasa, kadang dia makan sahur di sepertiga malam terakhir, dia makan sahur. Tapi esok harinya dia berbuka di pagi hari. Ketika ditanya, kenapa kamu berbuka? Kenapa makan? Katanya tadi malam saya lupa baca niat. Nah, ini masalahnya ya. Niat itu secara bahasa adalah al-qasdu, maksud. Kapan dia sudah punya maksud, berarti apa? Dia sudah punya niat. Adapun secara syariat, niat itu adalah kesungguhan di dalam melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan memang dia sengaja melakukannya. Jadi niat itu kalau seseorang mengetahui apa yang akan dia lakukan, kemudian sengaja dia melakukannya, maka ini pasti punya niat. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang itu ketika dia disuruh melakukan sesuatu tanpa niat, maka sangat susah. Sangat susah. Karena itu dikatakan orang tidak punya niat itu kalau di luar kehendak dia dan memang tidak dia maksudkan. Seperti misalnya dia tangannya gemetar terus ya. Jadi seakan-akan dia tuh dadah terus sama orang. Padahal dia kenapa ini? Penyakit Parkinson. Ya kan? Ini kalau ada perempuan di depannya dia bilang, oh dadah terus ini. Padahal bukan maksud dia ini. Kan tidak punya niat dia. Paham? Atau orang yang tidur. Dia tidur tiba-tiba dia mimpi berkelahi. Sudah dia pukul muka temannya, benjol matanya. Saya tanya, ini sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Kan ada orang mimpi bisa mengigau kan? Nah, seperti ini tidak punya niat namanya. Tetapi niat itu maksud. Sekarang saya tanya, ketika tadi kita sudah dengar adzan Isya, kita sudah paham bahwa ini waktu Isya. Ketika sudah dilaksanakan iqamat, kita berdiri, apa maksud kita berdiri? Untuk sholat. Untuk sholat apa? Isya. Ada maksud dalam diri? Ada. Sekarang kita tahu Isya itu berapa rakaat? 4 rakaat. Sekarang kita berdiri melakukan Isya, maksud kita untuk melaksanakannya berapa rakaat? Ya 4 rakaat. Sekarang imam berdiri maju ke depan, apa maksud dia di depan ini berdiri? Menjadi imam. Kita berdiri di belakang, maksud kita menjadi makmum. Tidak perlu disebut. Dan dari syarat sahnya sholat tadi apa? Menghadap
kiblat, tidak perlu disebut. Sengaja saya sholat menghadap kiblat, saya menjadi makmum. Sholat Isya 4 rakaat karena Allah. Misalnya kan, tidak perlu disebut begitu. Allah itu maha tahu dia. Dan niat itu ketika berselisih antara lisan dengan hati, yang dianggap apa yang berada di dalam hatinya dia. Biar lihatnya ikhlas ini, ikhlas ini. Ini saya sedekah ini, ikhlas ini. Ikhlas betul ini. Tapi maksudnya dia, mudahan diterima lamaranku. Nah kan, misalnya. Itu yang dianggap yang di mana? Di hatinya dia. Itu yang dianggap. Sama seperti seingat saya itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Waktu itu dia sakit. Maka lewat ibu-ibu tua, maka dia doakan Allahu yusfik. Itu artinya semoga Allah membinasakan kamu. Mungkin dia salah ucap ya. Kalau untuk mendoakan orang selamat apa? Allahu yashfik. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Maka kata imam ini, ya Allah, apa yang ada dalam hatinya. Mungkin niatnya dia mendoakan untuk sembuh kan, tapi salah ucap. Itu lihat ya, satu harokat saja bisa merubah makna dia. Nah, jadi niat di mana tempatnya? Di dalam hati. Sama kalau kita mau berwudu, batal ini. Kita pergi ke tempat air sana. Apa maksudnya? Mau berwudu. Ini kita junub ini. Setelah junub kita bawa, ambil handuk. Kita pergi ke WC untuk mandi. Maksudnya mandi apa ini? Ya mandi junub, karena dia mau sholat. Makanya di sebagian kampung itu biasanya kalau orang pengantin itu, kalau dia mandi jam 7 mandi basah, orang bilang, weh tadi malam. Nah, ini menunjukkan tidak sholat subuh ini. Gimana ceritanya ini? Sementara orang itu kalau mau sholat subuh, mandi dulu. Dari hadis besar. Itu sering terjadi dulu, saya ingat di kampung itu. Apalagi pengantin baru, ditunggu-tunggu dia mandi di sungai itu. Jam-jam atau setengah 7, jam 7, selesai. Katanya kan begitu. Padahal ini tidak sholat dia. Harusnya mandinya kapan? Sebelum waktu sholat subuh. Karena itu kalau mandi itu belajar mandi sepi. Kalau kita pengantin baru tinggal di rumah mertua, belajar sepi. Tidak ketahuan, senyap, masuk WC, mandi, pakai baju, tidak kelihatan basah. Harus sudah mandi tadi. Caranya gimana? Pakai kanebo. Iya, kanebo kan bisa kecil, dilipat, kasih masuk di kantong. Pergi ke WC, ada sabunnya kecil. Sudah mandi dia, tidak kedengaran. Ini mandi ini saya yakin ini banyak yang boros pakai air. Satu ember besar ini air kalian tidak cukup. Kemana? Dia mandi, bur. Jadi airnya ke belakang sana, tidak kena badannya. Ya tidak? Jujur saja. Ya, saya sering dengar itu bur sampai 10-an kali tidak basah badannya. Jadi mandi itu ambil air sedikit, ditaruh ke atas begini. Jadi airnya mengucur ke badan. Ya. Begitu kan? Jangan lempar begini. Kalau dia begini sedikit yang kena badan, yang terbuang yang banyak. Itu pemborosan. Jelas ya? Baik, ini saya ingatkan sedikit, siapa tahu yang belum menikah belajar ilmunya. Kan biasanya malu-malu ya. Jelas ya niat tadi. Baik, ini syarat-syarat sahnya sholat. Sekarang kita masuk pada rukun-rukun sholat. Kita baca cepat saja. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Itu rukun. Jadi di dalam pelaksanaan sholat, sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena dia ibadah yang sangat agung di sholat ini, dia mengandung apa? Terkandung di dalamnya ucapan, perbuatan, ya kan? Jadi dalam sholat itu ada ucapan-ucapan. Yang kedua ada apa? Perbuatan-perbuatan. Maka dari sini, ketika kita melakukannya, itu ada ucapan yang disyariatkan di dalam sholat. Seperti bertakbir kan? Zikir dalam ruku dan sujud. Duduk di antara dua sujud dan lainnya. Demikian pula apa? Ada yang namanya gerakan-gerakan, sifat dari sholat tersebut. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduknya, bagaimana berdirinya. Kan begitu? Maka ini sholat itu dia dibuka dengan takbir. Jadi miftahnya itu, kunci dari sholat itu apanya? Dengan takbir kata Nabi. Dan penutupnya
itu dengan taslim, dengan salam. Dan solat itu pengharamannya dengan takbir. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Takbir pengharaman. Artinya apa? Dia ketika bertakbiratul ihram tidak boleh melakukan kegiatan yang lain kecuali kegiatan solat. Makanya tidak boleh ya kalau dia sudah Allahu Akbar. Gimana kabarnya nih? Baru kelihatan. Baru dia lanjutkan lagi solatnya. Nah, itu batal. Paham? Sebab dia ketika dia sudah bertakbir tidak boleh melakukan yang lain. Tidak boleh minum, tidak boleh makan. Nah saya tanya, kalau berkhutbah Jumat boleh tidak minum? Boleh tidak dia pergi kencing? Nah ini kalau di masyarakat sudah dicela habis-habisan kita. Itu boleh ya, Nabi pernah melakukan itu. Nabi khutbah ada tamunya dia turun dulu. Dilayani dulu tamu beliau, setelah itu boleh naik lagi lanjutkan khutbahnya. Ini khutbah Jumat. Paham ya? Baik. Jadi ini namanya rukun. Jadi dalam solat ini dia mencakup ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, maka di dalamnya terdapat apa? Ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Ini di dalam solat. Dasarnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita lihat sekarang yang pertama rukun-rukun salat. Kita lihat jumlahnya dulu. Berapa jumlah rukun salat? 14. Ada yang menghitung 13. Itu tidak masalah. Sebab nanti dua perkara ini dihitung satu dia. Ya, tapi kalau lebih detailnya itu dihitung 2. Maka kalau yang menghitung 2 satu gerakan ini maka dihitung 14 rukun salat. Kalau yang umum dipahami oleh kalangan Syafi'iyah berapa? 13. Begitu ya? 13 rukun salat. Baik, kita hitung sekarang kalau 14 atau 13 nanti. Sekarang yang pertama, berdiri dalam salat, berdiri tegak. Berdiri tegak dulu, harus tegak dulu. Baru nanti dia sujud. Karena ada sebagian manusia begini dia, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya, baru setengah naik, belum berdiri tegak. Jadi ruku itu bangkit dari ruku dan i'tidal dalam keadaan dia apa? Berdiri tegak. Nah, itu 2 di situ dihitung. Bangkitnya rukun, berdiri tegaknya rukun. Paham tidak? Hati-hati di sini. Karena ini seperti perbuatan Nabi SAW, beliau terus-menerus melakukan seperti itu. Dan beliau perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini biasanya kalau orang salat tarawih ini lomba-lomba di situ. Allahu Akbar, belum berdiri. Atau salat sunat. Saya pernah salat sunat. Allahu Akbar. Saya baca doa istiftah. Baru saya baca Al-Fatihah, datang orang samping saya. Dia salat. Baru saya ruku pertama, dia sudah 2 kali salat, sudah 2 rakaat ya, selesai. Salam dia. Saya bingung juga ini, bagaimana ini? Cuma kita tidak berani menegur. Biasanya orang begitu kalau ditegur marah dia. Padahal kan kita khawatir dia tidak diterima salatnya dia. Sekarang yang keberapa? Yang ke-7, sujud. Allah berfirman lanjutan ayat tadi apa? Wasjudu, dan sujudlah kalian. Dan Nabi juga memerintahkan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan sujud itu pada 7 anggota tubuh. Besok kita jelaskan. Kita hafal rukunnya dulu. Baik, setelah ruku, bangkit dari ruku, kemudian i'tidal. Setelah itu apa? Sujud. Kemudian setelah itu yang ke-8, tumakninah pada setiap gerakan tadi. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu artinya as-sukun. Apa itu sukun? Bukan bakara ya. Sukun itu bahasa Arab, artinya tenang. Itu tumakninah. Jadi tumakninah itu dikatakan dia sudah terhitung tumakninah kalau dia ruku kan Allahu Akbar,
Nah, pas dia berhenti, dia baca subhana rabbiyal azim. Satu kali itu sudah dikatakan tumakninah. Ketika dia bangkit sami Allahu liman hamidah, tegak dia rabbana walakal hamd. Itu tumakninah. Kalau dia misalnya ruku ya, Allahu akbar. Pas dia turun nih subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Ada di situ tumakninahnya atau tidak? Tidak ada ya. Hati-hati ini. Jadi ketika dia duduk turun ini Allahu akbar, pas dia turun belum cukup rata subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah. Ini tidak ada tumakninah di situ, batal salatnya. Makanya orang yang kita sebutkan hadis tadi malam, Nabi perintahkan irji fasolli fa innaka lam tusalli, kembali kamu salat karena sesungguhnya kamu belum salat. Kamu tidak salat. Ini orang yang tidak tumakninah dalam salatnya. Paham ya? Baik, ini yang keberapa? Kedelapan. Tumakninah itu artinya dia tenang sejenak pada setiap gerakan. Minimal dia membaca satu kali zikir pada gerakan tersebut. Kemudian yang keberapa? Yang kesembilan. Oh tadi yang kesembilan ya. Yang kedelapan itu lupa saya. Tadi setelah sujud, bangkit dari sujud. Baik. Jadi rukun yang ke-8 tadi, kita ulang ya, kita robah. Yang ke-8 tadi kan setelah sujud, bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang ke-8 sini, bisa ditulis di bawahnya kalau mencatat, tapi kasih nomor 8. Kan setelah sujud tadi kan bangkit dari sujud ya. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Ini satu paket. Itu rukun yang keberapa? Ke-8. Dia bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Sebab Aisyah berkata dalam riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Kana, ini artinya yufidul istimrar, menunjukkan Nabi itu terus menerus jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, dari satu sujud, beliau tidak sujud lagi sampai beliau yastawiya jalisan, rata beliau duduk. Artinya sampai beliau duduk betul-betul rata, baru beliau sujud yang kedua. Itu namanya duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-9 tadi tumakninah pada setiap gerakan itu. Sekarang yang ke-10 dan ke-11. Ke-10 dan ke-11. Ini dua di sini. Pada satu keadaan, tapi ada dua rukun di dalamnya. Yaitu dia tasyahud akhir dan duduk tasyahudnya. Tahu tasyahud akhir yang mana? Rakaat keberapa itu tasyahud akhir? Tergantung salatnya. Ya kan? Pokoknya terakhir sebelum salam. Kalau salat subuh, mana tasyahud akhir? Ya rakaat kedua. Ya kan begitu. Kalau salat maghrib, rakaat ketiga. Kalau salat 4 rakaat, rakaat keempat. Jangan terkecoh ya. Nah, jadi tasyahud akhir, apa tasyahud akhir itu? Dia baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Itu rukun. Tasyahudnya saja ya, rukun. Sampai di mana tasyahud itu dibaca? Sampai syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Itu namanya tasyahud. Ini rukun pada akhir salat. Kalau pada salat yang 2 kali tasyahud, tasyahud pertama itu hukumnya cuma wajib. Artinya kalau dia misalnya harusnya duduk di rakaat kedua, tapi dia langsung bangkit pada rakaat ketiga, kalau sudah tegak dan dia sudah baca Al-Fatihah, tidak usah kembali duduk, lanjutkan saja. Nanti di akhir dia sujud sahwi saja mengganti itu tadi. Itu dilakukan Nabi begitu, menunjukkan wajib. Tapi kalau ini rukun, harus dia baca. Kapan dia tidak membaca, batal salatnya. Kemudian yang kedua apa? Yang ke-11 di sini duduknya itu, dia duduk tasyahud akhir. Adapun nanti cara duduknya itu sunnah, tapi duduknya dia itu rukun. Dipahami? Duduk tasyahud akhir bagaimana? Bisa dia duduk tasyahud akhir itu dia ratakan kakinya, satu dihamparkan dia duduki dan dia tegakkan kaki kanannya. Itu satu bentuk. Bentuk yang kedua, dia masukkan kaki kirinya di bawah pahanya dia. Itu namanya duduk tawarruk. Jelas ya? Ini juga salah satu bentuk duduk
tasyahud akhir. Nanti kita contohkan besok. Baik, tapi ini yang ke-10 dan ke-11. Tasyahudnya dan duduknya. Tapi saya perjelas lagi sini. Yang dikatakan rukun ini tasyahud yang mana? Yang akhir. Paham ya? Baik, waktunya mau habis. Kita selesaikan. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 adalah selawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Selawat kepada Nabi yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu ada selawat yang lengkap. Itu yang disebut selawat Ibrahim. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Nanti kita bacakan besok. Ada selawat yang cukup, dikatakan cukup saja. Kalau dia sudah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Paham? Baik. Kemudian yang keberapa? Yang ke-13. Yang ke-13 adalah tertib pada setiap rukun. Apa artinya tertib? Berurutan, tidak boleh tertukar. Kalau habis 1 berapa? 2. Kalau habis 2, 3. Kalau habis 3, 4. Ini apa namanya? Tertib. Kalau kita 1, 5, 2, 3. Tertib atau tidak? Tidak tertib. Nah, nanti gerakannya mulai berdiri, ruku, bangkit dari ruku, dia sujud, bangkit dari sujud, duduk dan terus sujud, sujud lagi. Nah, itu namanya tertib ya. Urutannya harus begitu. Nah, ini bagian dari rukun tertib ini. Tidak boleh tertukar. Ini keberapa? 13. Yang ke-14 apa? Salam. Dan kata Nabi SAW, wa khatamuha at-taslim. Dan penutup dari solat itu adalah salam. Dan dalam riwayat lain disebutkan wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya adalah salam. Penghalalannya apa artinya? Tadi takbiratul ihram artinya apa? Pengharaman, kan begitu? Pengharaman itu artinya mengharamkan gerakan selain solat dan ucapan selain ucapan dalam solat. Penghalalannya artinya apa ini? Setelah kita salam, boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika solat. Boleh minum, boleh makan, boleh bicara, boleh dia pulang ke rumahnya jemput istrinya. Begitu ya? Misalnya. Baik, ini 14 rukun solat. Baik, insyaallah ta'ala kita sebutkan dulu sebelum kita tutup. Yang pertama tadi apa? Berdiri tegak bagi yang mampu pada solat wajib saja. Kalau solat sunat boleh duduk. Kemudian yang kedua apa? Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang ketiga ruku, membaca surah Al-Fatihah. Ini hukumnya rukun juga. Yang keempat ruku, ya. Yang kelima bangkit dari ruku. Yang keenam berdiri tegak i'tidal setelah ruku. Yang kedelapan sujud. Yang kesembilan bukan, yang ketujuh ya. Yang kedelapan dia sujud, ya kan? Kemudian yang kesembilan bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud, ya. Bangkitnya dan duduk satu paket itu kan. Yang ke-10 apa? Dia membaca tahiyat ya di akhir saja dan duduk tahiyat akhir, atau nanti ada tumak ninah tadi sebutkan ya. Yang ke-9 itu tumak ninah dulu. Setelah tumak ninah kemudian yang ke-10 apa? Iya, yang ke tasyahud akhir dan duduknya. Itu yang ke-11. Jadi itu dihitung 2 kan? Tasyahudnya dan duduknya, berarti 11. Kemudian yang ke-12 selawat kepada Nabi. Yang ke-13 tertib, dan yang ke-14 salam. Kalau yang menghitung 13, yang mana tadi dihitung 1? Bangkit dari rukuknya sampai berdiri dihitung 1. Nah itu maka 13 saja rukun solat. Kalau dia hitung bangkitnya ini 1, berdiri tegaknya 1, maka jumlahnya berapa? 14. Baik, ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita sebelum menutup, kita jawab dulu pertanyaan yang ada semampunya. Ya, semoga Allah mudahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Baik, sini yang pertama, apakah hukumnya Al-Fatihah dalam solat tapi belum memahami arti dan maknanya? Tidak masalah. Yang penting dia sudah baca dengan benar, dia tahu maksud membaca Al-Fatihah itu, maka itu sudah dikatakan sah solatnya, walaupun dia tidak paham artinya. Tapi ketika dia membaca ini, dia menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah itu,
maka itu nilai lebih. Makanya kalau tidak ada kegiatan, malam-malam itu sebelum tidur baca Al-Fatihah, itu artinya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji adalah milik Allah Rabbnya alamin. Kan begitu? Jadi sesekali tinggalkan dulu HP. Ya, chatting, apalagi Facebook, apalagi tidak tahu, banyak sekali aplikasi yang bikin lalai itu. Banyak sekali. Jadi ya kita baca begitu sebelum tidur, baca dah. Kita ingat kalau baca begini, oh ini maknanya, baca ini maknanya. Apalagi kita memahami tafsirnya. Ya, suatu saat bisa kita bacakan tafsir surat Al-Fatihah. Keagungan di dalam kandungan surat Al-Fatihah, itu hebat. Ya? Insya Allah sudah sah ini. Kemudian yang kedua, apa hukumnya ketika dalam ayat 1 Al-Fatihah, Alhamdulillah, sering keliru huruf haknya, dibaca kha. Dan ayat ke-6 Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dibaca hak itu, tapi penyebutannya kha jadi ha. Ya ini harus belajar. Jangan sudah merasa salah terus tapi tidak mau belajar. Nah, ini kesalahan. Ini saya katakan tadi, luangkan waktu. Paling tidak ada waktu khusus dia belajar khusus Al-Fatihah kepada seorang guru. Karena ini dipakai setiap kapan? Ada libur atau tidak ini? Hah? Itu orang yang tidak sholat itu cuma 3 keadaannya. Orang gila, orang yang haid, orang yang belum balik. Kan begitu, itu saja yang boleh tidak sholat. Kalau kamu waras tidak sholat, menunjukkan kamu itu tidak waras. Begitu. Maksudnya dia sudah tahu ini kewajiban tapi tidak mau. Nah, ini kan masalah. Jadi diperbaiki ya bacaan ini. Belajar sama guru yang ahli tajwid. Dalam membaca itu dia harus memahami dulu di mana letak huruf-huruf. Nah, ini butuh waktu memang, kerja keras. Anak SD saja baru masuk kelas 1 itu semangatnya bukan main. Jelas ya? Semangatnya bukan main. Biar hujan bagaimana? Mak sholat, mak pergi sekolah. Kan begitu ya? Zaman kita dulu SD ingat, pakai daun pisang kalau hujan. Padahal ini kan belajar ilmu apa ini? Ilmu umum. Kenapa ini ilmu masuk surga tidak mau dipelajari? Nah, begitu ya barangkali. Baik. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya. Kunut subuh itu apakah diingkari atau masalah khilaf? Dilihat dulu kondisinya. Kalau dikatakan Nabi pernah kunut, ya ada hadisnya. 1 bulan full Nabi kunut terus. Adapun hadis yang mengatakan Nabi itu kunut subuh terus sampai mati, itu hadisnya lemah. Di dalamnya itu seingat saya ada namanya Isa bin Mahan. Itu dia kalau meriwayatkan hadis lemah hadisnya. Kalau dia meriwayatkan dari rawi yang ini misalnya, itu akan menjadi bertambah lagi kelemahan hadisnya, mungkar nantinya. Nah, ini tidak diterima hadisnya. Tapi ingat ya, tapi kalau ada yang kunut subuh kita sholat, maka boleh kita ikut mengaminkan kunut subuh itu. Tapi kalau kita sholat menjadi imam, maka kita atau sendiri itu tidak membaca kunut. Jelas ya, kecuali kunut nazilah. Allahu ta'ala a'lam. Seseorang yang sholat dan mengikuti tata cara sholat Nabi, apakah dia boleh berkata, insya Allah sholat saya diterima? Iya, kalau memang dia yakin. Dia yakin sudah dia pelajari benar, ya kan? Niatnya juga karena Allah. Maksud dia melakukan itu karena Allah, untuk Allah, diharapkan pahala dari Allah. Dia harus betul-betul berharap, ya, sholatnya itu diterima, berharap begitu. Betul-betul semoga sholatnya itu diterima. Makanya Nabi Ibrahim saja ketika dia sudah melaksanakan perintah Allah mau Ka'bah, itu apa dia doanya? Allahumma taqabbal minna. Iya. Begitu kan? Baik. Jadi kita minta kepada Allah agar sholat kita, ibadah kita itu diterima. Ya, ada doa-doa yang lain seingat saya. Kemudian di sini seorang yang berpaham atau memahami Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah. Ini termasuk dalam besar fatalnya atau bagaimana Ustaz? Iya. Ini masalah besar ini. Kalau dia meyakini ini dan menentang Al-Quran, kalau jelas Al-Quran menyebut Allah itu di atas ars, itu bahaya keyakinannya ini. Bisa merusak akidahnya dia. Dipahami? Bisa merusak akidahnya dia. Kenapa? Karena ini masalah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Keyakinan pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mengaku saya Ahlus Sunnah, apa itu Ahlus Sunnah?
orang yang mengikuti sunnah Nabi. Wal jamaah, dia berjamaah dengan para sahabat di dalam kebenaran. Kalau jujur dia, ikuti sebagaimana pemahaman para sahabat. Buka dasar-dasar para sahabat itu meyakini Allah berada di atas arsy itu bagaimana? Apakah ada para sahabat meyakini Allah berada di mana-mana? Kan begitu. Kalau tidak ada, jangan bikin masalah. Kalau bikin masalah, itu membuat masalah akidah kita. Allahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan dari akhwat. Apa hukum bendera di sekolah dalam sudut pandang syariat? Ya ini, kita ini hidup di mana dulu? Kita hidup di negara kan? Ya. Kalau dari pihak negara memerintahkan, kalau ada kantor dipasangi bendera, itu bagian dari bernegara namanya. Dipahami? Jangan berdalam-dalam membahas yang begitu. Artinya maksud saya di sini, kita melambangkan kita negara kita Indonesia. Jelas? Jangan ikut-ikutan. Ikut misalnya Palestina, pakai songgok Palestina. Iya. Taruh di depan rumahnya bendera Palestina, enggak cocok. Indonesia pasanglah. Kalau kantor-kantor resmi itu kan pemerintah harus pasang bendera supaya dikenal ini kantor. Nah, itu urusannya lain itu. Jelas? Kecuali kalau dia pasang ini, kalau pasang bendera di kamarku ini, maka tidak ada yang berani dengan saya. Ah, ini masalah ini, keyakinannya ini. Rusak. Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam. Itu terkait dengan negara ya. Terkait dengan negara itu kebijakan pemerintah di situ. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat seseorang yang pergi melaut selama 2 minggu atau sebulan? Apakah dia sholat seperti ketika mukim atau dia sholat seperti orang yang safar? Ya dihitung dia ini bagaimana niatnya dia. Kalau dia niatnya safar, ya di laut itu terhitung musafir, butuh perbekalan, butuh kesusahan dan lain sebagainya, maka sholatnya sholat safar. Paham? Dia melaut. Kalau dia hanya melaut, hanya di situ masih kelihatan kampungnya dia dekat sekali, biar berenang bisa sampai ke rumahnya, nah ini bukan musafir begitu. Karena ada orang memang perjalanan itu jauh kan, dia di sini, di tempat ini. Kalau dia melaut itu tuh sampai di Selat Makassar sana, nah, itu perjalanan kadang sampai 1 hari, 1 malam. Nah, itu musafir dia. Kemudian niat dia safar atau tidak? Kalau dia sudah berniat musafir, maka di situ dia menjamak sholatnya dan mengqashar salatnya. Dipahami? Nah, ini tergantung kondisinya dia. Seseorang menyembelih hewan, kemudian pisaunya lepas atau patah sebelum sembelihannya selesai, kemudian mengambil lagi pisau lain untuk melanjutkannya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau dia baca bismillah, Allahu Akbar, sah sholat sah sembelihannya, dimakan saja. Kalau anda mau makan, bawa ke rumah saya. kita bagi-bagi. Itu masalah adab saja di dalam menyembelih. Kata Nabi, Allah menetapkan ihsan pada setiap perkara. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, perbaiki cara kalian membunuh. Wa idza dabahtum, jika kalian menyembelih, maka perbaiki cara kalian menyembelih, kata Nabi. Tajamkan pisaunya, tenangkan binatangnya. Itu adab. Tapi bukan syarat sahnya sembelihan. Jelas? Syaratnya sah sembelihan itu 1, dia potong melukai, keluar darah. Dan yang kedua, terpotong 2 halqam. 1 tempat masuknya makanan, 1 tempat masuknya udara. Terpotong 2 itu sudah sah. Tapi yang lebih utamanya, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yang lebih lengkap menurut pendapat yang lebih mencakup, terpotong juga 2 urat besar di kiri dan kanan lehernya. Adapun masa dia potong 1 kali, tidak dia potong lagi kedua kalinya, boleh, sah, jelas. Itu orang bilang, kenapa 2 kali? Khawatir dia. Itu makanya gunanya berilmu. Ilmu itu bikin tenang kita. Jangan ikut-ikutan kata orang. Beragama itu bukan dengan kata orang, tetapi dengan ilmu yang jelas. Paham? Ya, apalagi kalau dia sudah tidak sengaja, dia potong patah pisaunya. Mau dilepaskan saja pergi itu sapi. Ya ambil lagi lah yang lain, dia potong. Ya, sah sudah. Kan kalau dia potong ini belum terpotong ini tenggorokannya kan? Baru teriris kulitnya saja. Sudah ganti pisau, potong kembali. Cuma di sini saya ingatkan, kalau mau memotong pastikan senjatanya bagus, ketajamannya bagus, dan punya ilmu dalam memotong. Jangan asal-asalan saja. Dia tidak punya tenaga, asal geser saja.
lembut sekali. 10 menit belum tergesek. Sapinya sudah meronta-ronta, wah teriak sapinya. Makanya sunnahnya memotong itu, dia sudah pastikan tenang sudah hewannya, satu kali ketika dia tarik, cek selesai. Hewan tidak sempat merasa sakit. Kayak kita menebas itu kan parang-parang, pak putus tangannya, dia tidak tahu putus ini. Nanti berdarah dia, berdarah. Nah, baru dia rasa. Begitu maksud saya. Nah, itu lebih afdol namanya. Sisi apanya? Sisi afdolnya saja. Masalah sah dan tidaknya itu hitung apanya tadi? Dia sudah baca bismillah dan sudah terpenuhi, terpotong tadi apanya? Tempat masuk udara, tempat masuknya makanan, dan lebih utamanya lagi apa? Terputus urat besar kiri dan kanan supaya dia cepat mati. Begitu ya? Allah Ta'ala a'lam. Apa yang harus dilakukan ketika kita ketiduran atau sejenisnya dan kita terbangun atau sadar pada waktu yang diharamkan? Kalau dia bangun pada waktu yang diharamkan itu 3 ya sholat. 1, ketika pas matahari terbenam. Apa semua terbenam. Kemudian ketika matahari sudah terbit. Setelah subuh tadi. Kemudian ketika pas pertengahan siang. Itu tidak boleh. Kenapa waktu terbit dan waktu tenggelam? Itu sementara syaitan memasang tanduknya di matahari itu. Kemudian kalau siang tadi saat dinyalakan apa? Api neraka. Kalau dia ketiduran, ternyata pas dia bangun di waktu yang haram, maka dia lewatkan sedikit. Baru dia sholat. Karena sholatnya orang yang ketiduran ketika dia bangun. Atau sholatnya orang yang lupa ketika dia ingat. Sholatnya orang yang pingsan atau orang yang dibius itu ketika dia sadar. Begitu ya? Makanya di sini Nabi pernah bersama para sahabatnya pulang dari perang karena kecapean. Tidur mereka, ternyata mereka ini dibangunkan oleh sinar matahari. Kepanas itu, kesiangan. Langsung Bilal mau adzan. Nabi bilang, tenang, nanti kita lanjutkan dulu perjalanan. Setelah lanjutkan perjalanan, kondisi bagus, baru Nabi perintahkan Bilal untuk adzan. Barulah mereka sholat. Begitu ya? Baik. Bismillah, jika seorang kencing berdiri di pinggiran laut, lalu dia membersihkan kemaluannya dengan air laut tersebut, apakah sah? Karena air laut tersebut telah tercerna kencing tadi. Perhatikan, kalau dia kencing di air ini, kalau air itu di kolam yang tidak bergerak, itu dilarang kencing di situ. Paham ya? Karena akan lama-lama menyebabkan najis. Tapi kalau di air yang mengalir, boleh dia kencing. Nanti kencingnya terbawa oleh air yang mengalir. Kalau laut yang luas, dia kencing di situ, maka tidak membuat air laut itu najis. Kecuali pas dia kencing di situ, masih di situ air kencingnya, dia pakai lagi untuk cebok. Itu tidak boleh. Paham tidak? Itu masalah. Kecuali kalau dia kencing misalnya, itu sudah larut itu air kencingnya dengan air laut, baru dia cebok di sisinya yang lain, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Jelas atau tidak? Makanya ini punya adab ya kencing itu. Kencing itu diusahakan jangan di laut. Usahakan di tanah dan di tempat yang tidak dilewati orang atau bukan tempat orang berdiam di situ. Ustaz, apabila kita menjumpai air untuk berwudu, maka kita bertayamum dan kemudian imam sudah mengucapkan menegakkan sholat, kemudian tiba-tiba air tersedia. Tadi tidak menjumpai air ya, tersedia. Apakah kita harus mengganti tayamum tadi dengan berwudu dengan risiko ketinggalan 1 rakaat sholat, atau lanjut saja ikut sholat dengan tayamum tadi? Ya kalau memang tiba-tiba ada air, maka dia wajib berwudu ya, karena masih ada waktu. Begitu ya, karena asalnya tidak boleh dia bertayamum kecuali tidak ada air, atau dia tidak boleh terkena air, atau boleh terkena air tapi risikonya bahaya berat bagi dia. Boleh dia tayamum. Maka kalau dia sudah mendapatkan air, maka tidak boleh dia bertayamum. Makanya kalau air habis, tapi ada air minum ini, atau ada uang, dia bisa beli air, ini wajib dia beli air untuk berwudu. Dipahami? Tayamum itu pengganti apa? Setelah tidak ada air sama sekali. Atau ada air sedikit, dia tengah laut. Atau bukan tengah laut, jadi gunung ini. Dia cari air, waduh, ini kalau dipakai berwudu tidak ada untuk minum. Ini akan mudarat bagi dia kan? Maka begitu boleh dia tayamum. Paham? Baik. Seseorang di atas kendaraan dalam safar, masuk waktu sholat, dan dia tidak tahu arah kiblat, maka tentu saja dia tidak bisa mengendalikan kendaraan yang masih berjalan tersebut.
karena dia adalah penumpang. Bagaimana tata cara sholatnya? Yang pertama, kalau misalnya dia musafir, tunggu mobil itu berhenti di mana. Kalau misalnya duhur berlalu kan, nanti dia berhenti jam 5. Kebiasaan mobil itu. Maka dia nanti sholatnya diakhirkan, di jamak. Di situ dia jamak, sholat duhur dan sholat asar, dan dia qashar. Jadikan dua-dua. Ya kalau memang tidak bisa, seperti sopir nakal misalnya. Kenapa dia katakan nakal? Dia sendiri tidak sholat. Itu nakalnya dia itu. Biasanya sholat subuh itu, kita naik bis, oh ini sudah, wah mau siang ini. Disuruh berhenti tidak mau dia. Sudah, sholat saja di situ. Kita pastikan dulu mana nih arah kiblat ini. Sudah, kita tayamum di situ, tidak bisa berwudu apa, sudah kita sholat Allahu Akbar, sholat saja, selesaikan. Begitu ya, paham? Itu namanya kondisi yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi dikatakan bahwa waktu darurat sholat isya adalah dari setelah tengah malam sampai waktu subuh. Pertanyaannya adalah apa hukum wanita yang suci dari haidnya di waktu darurat sholat isya tersebut? Padahal sholat wajib isya meskipun telah lewat tengah malam. Apakah wajib sholat isya meskipun telah lewat sholat tengah malam? Iya. Kalau misalnya dia suci di situ, maka dia mandi sebelum subuh itu, dia sholat isya dulu. Nah, ini juga kata para ulama, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau dia sholat duhur sudah berlalu, pas dia suci waktu asar. Di waktu asar ini dilihat kondisi dia. Kalau dia bisa dapat sholat 2 kali di situ, sholat duhur dan asar, maka wajib dia sholat duhur. Karena asalnya sholat duhur itu bisa digandeng dengan sholat asar, kan begitu. Maka di sini kalau misalnya dia suci jam 5, segera dia mandi, maka dia sholat duhur dan dia sholat asar. Kalau waktunya mepet, kalau dia mandi kemudian dia sholat hanya dapat 1 sholat saja, maka dia cukup sholat asar saja. Tapi saya ingatkan, jangan mandinya lama sekali berkeramas. Sudah keramas pakai make up dulu, pakai sisir dulu, pakai ini dulu, baru sholat. Itu yang penting dia mandi wajib, sudah dia sholat. Jelas ya? Begitu, Allah Ta'ala a'lam. Tolong jelaskan lagi apa nih? Perihal pembagian waktu sholat. Awal waktu, waktu pilihan, dan waktu darurat. Awal waktu itu artinya begini, ketika masuk waktu, sudah adzan orang, di situ dia bersegera sholat. Itu namanya apa? Di awal waktu, mempersegera untuk sholat. Ada waktu pilihan, ini misalnya bagi wanita, boleh dia akhirkan setengahnya. Ada waktu darurat itu ada waktu tertentu seperti sholat isya tadi kan, atau seperti sholat subuh, dia kesiangan, dapat ini. Waktu daruratnya sampai waktu duhur, itu waktu darurat. Jelas sampai di sini? Begitu, ini ada pembahasannya panjang, hanya itu kita bahas tadi, saya katakan sekilas, karena mengingat kita ini menjelaskan bukan semuanya, cuma kita sebutkan saja di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.